Oke, kalau minggu lalu kita belajar tumpukan atau yang biasa disebut sebagai stack ya. Nah, hari ini pertemuan kita yang terakhir ya, sebelum UAS ya. Ini pertemuan yang ke-15 bukan? Ke-14 ya. Coba saya lihat. Oh iya, ini pertemuan kita yang ke-15. Berarti minggu depan kita udah UAS ini. Oke, ya ini pertemuan kita yang terakhir sebelum UAS. Materinya adalah QU. Nah, QU atau disebut sebagai antrian ya. Kalau kemarin kan tumpukan. Tumpukan itu stack. Kalau QU itu artinya antrian. Jadi kalau teman-teman nulis itu namanya ini ya. WW ini ya, QU atau disebut sebagai antrian. Nah, kalau minggu lalu kita belajar stack atau tumpukan, di mana tumpukan atau stack itu last in, yang terakhir masuk, itu adalah yang pertama kali keluar, last in first out. Kalau QU atau antrian itu adalah yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali keluar, first in first out. Kalau kemarin stack tumpukan itu first in last out atau last in first out. Nah, contohnya mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Ini yang stack kemarin. Nah, ini satu masuk, 2, 4 yang jadi yang 4 yang keluar ya. Kalau QU ini jadi dia masuk ini ya. Nah, yang pertama kali masuk yang ini itulah yang keluar. Jadi first in first out antrian ya. Jadi kalau bisa dibayangkan teman-teman kalau ngantri kan pasti teman-teman ngambil antrian udah pasti yang paling pertama masuk, yang paling pertama ngambil antrian dialah yang paling pertama dipanggil. Beda dengan tumpukan kemarin ya. Oke. Jadi kalau di teorinya, kalau secara teori di sini kalau kemarin kan teorinya itu kalau stack itu ada push, pop. Kalau di QU, jadi QU itu ada NQU dan DQU. Ini bisa dilihat nggak sih? Jelas nggak ya? Nah ini ya. Jadi NQU dan DQU. NQU itu untuk menambah elemen baru ke dalam QU. Kalau DQU itu mengambil elemen terakhir dan menghapusnya dalam QU. Itu ya. Jadi kalau NQU itu menambah elemen, DQU itu menghapus elemen yang pertama kali masuk gitu ya. Nah, jadi kalau di programnya saya contohkan seperti ini, kita masih pakai array ya. Jadi ini kita masih pakai fungsinya array. Kalau kita lihat di sini QU, kalau kemarin kita kan pakai append. Append itu yang paling pertama, yang apa namanya, yang terakhir dimasukkan itu posisinya paling belakang ya. Kalau dia QU yang paling pertama masuk, yang paling terakhir masuk itu posisinya ada di belakang. Jadi saya contohkan yang append kemarin. Jadi misalkan saya append 3, saya append 5 gitu ya. Lalu saya print QU.
Kan QU ya. Ini saya contohkan yang stack ya. Saya contohkan perbedaannya. Stack array juga. Biar teman-teman bisa bedakan stack dan array. Stack dan array. Stack dan QU. Saya QU itu ya bacanya. Tulisannya QW ini ya. Nah, ini kalau saya jalankan sorry. Python oh bukan ya. Oke. Nah, ini yang stacknya. Jadi yang paling terakhir di input, maka dia posisinya yang paling atas. Ini paling terakhir ya. Itu stack, tumpukan. Kalau QU itu yang paling pertama, yang paling terakhir masuk itu posisinya ada di paling awal. Jadi di sini kita bukan pakai append. Ini pakainya adalah insert indeks ke 0. Jadi ini 3. Ini juga sama. Insert. Nah, ini. Sorry, ini QU ya. QU kalau kita jalankan perbedaannya. Nah, ini ya. Ini tadi yang stack. Stack itu 5 terakhir masuk, maka posisinya 5 itu paling belakang atau paling atas. Berbeda dengan QU. QU kalau 5 yang paling terakhir masuk, maka dia posisinya yang paling bawah. Gitu ya. Yang paling bawah atau yang paling depan di sini ya. Ini paling bawah posisinya. Sehingga ketika kita pop, ini saya coba tambahkan satu lagi ya. 8. Ini saya coba print this data QW. Nah, ketika saya pop QW pop ini ya, sama yang kemarin juga pop juga. Maka di sini saya coba print data setelah pop. Print QW. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi 3 pertama masuk, terus 5 masuk juga, 8 masuk. Ketika kita pop, maka yang paling pertama keluar adalah angka 3. Jadi di sini berbeda dengan yang kemarin si stack. Karena stack dia alurnya adalah yang paling pertama masuk berada di atas, maka ketika di pop, maka yang paling belakang diambil. Itu hilang. Itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi bayangkan aja teman-teman, stack itu tumpukan, jadi numpuk. Kalau QU itu adalah antrian. Jadi ibaratkan kalian mengambil nomor antrian, posisinya ketika kalian mengambil nomor antrian yang paling pertama, maka ketika dipanggil itulah yang ketika dipanggil pertama ya, yang nomor antrian pertama itu yang akan keluar. Logiknya seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat sebuah fungsi yang sesuai dengan teori ini. Jadi kondisinya adalah QU itu ada function isEmpty, di mana isEmpty ini digunakan untuk memeriksa apakah QU-nya kosong atau tidak.
Lalu ada NQU. NQU ini artinya menambah elemen baru ke dalam QU. Pick, pick ini digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir. Lalu ada DQU, yaitu mengambil elemen terakhir, size, dan ini all ya, harusnya semua ini ya. Seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi sih sebenarnya first itu ya. Pick ini kan mengambil elemen yang terakhir. Lalu ada first. First itu yang ngambil ini ya. Kok first? Front ya. Front of first sih sebenarnya. Ini. Jadi ini adalah pick mengambil nilai yang paling terakhir. Nah, front ini dia mengambil nilai yang paling depan. Kita coba dulu. Yang ini kita buatkan sebuah fungsi ya. Jadi di sini saya coba QU2. Oke, kita buatkan fungsi. Kita buat dulu QU. Di sini array-nya kosong. Lalu tadi ada fungsi apa tadi? Is empty ya. Is empty. Di sini dia fungsinya apa sih? Untuk memeriksa apakah QU-nya kosong atau tidak. Ya, jadi di sini materi functionnya teman-teman silahkan dibaca lagi. Jadi saya menggunakan materi functionnya yang kemarin. Jadi di sini saya coba return ini ya. If QU-nya itu sama dengan saya buatkan logic jika len itu kalau kemarin kita bahas, len itulah panjang array ya. Panjang array itu sama dengan 0, return true ya. Kalau else, jadi selain itu return false. Nah, di sini fungsi isEmpty ini dia akan ngecek apakah panjangnya QU ini itu sama dengan 0 atau enggak. Kalau dia 0 berarti dia akan mengembalikan nilai benar. Kalau dia salah dia akan mengembalikan nilai salah. Berarti kita coba tes. Saya coba tes di sini print isEmpty. Ini ya, saya coba print ya. Ini fungsinya saya panggil. Kita coba tes. QU2. Ya, true ya. Sesuai ya, karena di sini array-nya masih kosong. Nah, saya coba tes lagi, saya isi QU-nya. QU-nya adalah QU.insert 0, saya kasih nilainya 4. Saya coba memberikan nilai ke QU-nya. Lalu saya print QU-nya. Kita lihat isi QU-nya apa. Lalu kita lihat isEmpty-nya mengembalikan nilai benar atau salah. Nah, ini ya. QU-nya ada 4. Nilainya 4. Dia mengembalikan false karena sekarang QU-nya udah nggak kosong. Dia udah ada nilainya. Jadi di sini isEmpty itu artinya mengembalikan nilai benar atau salah. Jadi di sini membuat sebuah logika kalau QU-nya, panjangnya QU-nya itu sama dengan 0, maka di sini dia akan mengembalikan nilai true. Itu untuk fungsi isEmpty. Oke. Nah, sekarang fungsi yang kedua, NQU. NQU ini digunakan untuk menambah elemen baru pada sebuah QU di posisi, harusnya di posisinya ini ya. Posisinya paling awal ya. Karena QU itu kan
yang paling pertama, yang paling terakhir masuk, maka dia posisinya di paling awal. Saya buatkan fungsi lagi nqw ini ya. Nah, nqu, lalu di sini saya menambahkan sebuah argumen value. Saya di sini qu dot insert 0, value. Jadi di sini saya membuat sebuah fungsi nqu di mana ada parameter value. Apa itu parameter? Mungkin teman-teman bisa dibaca lagi di materi kita yang function. Ini lalu di sini qu-nya akan diinsert di indeks ke 0 sejumlah nilai yang nanti kita inputkan. Maka di sini ketika saya memanggil nqu-nya atau menambahkan sebuah nilai kepada qu, saya tidak perlu lagi menggunakan ini. Jadi saya menggunakan nqu 4 misalnya ya. Jadi saya memanggil fungsinya nqu di mana parameternya adalah 4. Berarti di sini qu-nya diinsert di indeks ke 0 nilainya 4 sesuai dengan yang dimasukkan di sini ya. Lalu di sini saya buat lagi nqu 6. Harusnya di sini ketika saya print qu-nya ya, ini ya, 6 sama 4. Udah masuk. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buat lagi apa ini? Pick. Kita buat dqu dulu ya. Dqu ini adalah mengambil elemen terakhir dan menghapusnya dalam qu. Oke. Berarti di sini dqu value ini ya. Berarti di sini qu pop. Ya, jadi mengambil nilai dan menghapusnya menghapusnya di antrian. Saya bilang antrian aja ya. Qu agak ribet kayaknya. Antrian. Saya buat fungsi size di mana di sini size ya, benar ya. Oke, size sama pick. Size dulu. Size-nya dia akan mengembalikan len ya. Itu salah. Nah, karena size ini kalau di teorinya size itu adalah mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrean. Berarti di sini saya mengembalikan panjangnya dari antriannya. Terakhir adalah pick. Pick itu mendapatkan elemen terakhir. Ya. Berarti di sini return qu array ke. Jadi logikanya kayak gini ya. Kalau teman-teman perhatikan materi kita di array, saya buat di sini aja biar nggak terlalu ini ya. Oke, saya sedikit kembali ke flashback ke materi kita array. Jadi array itu kalau saya punya array seperti ini, jangan deh, saya buat di sini aja deh. Array.py. Oke, saya punya data dalam bentuk array. Isinya adalah seperti ini. Nah,
Ini artinya di dalam array data itu menampung sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. 5 data ya. Itu sama dengan len data. Jadi kalau kita ingin menampilkan berapa isi data, berapa isi nilai dari array data, maka saya buat seperti ini. Panjang array. Sama dengan ini ya. Nah, ini adalah panjang array-nya. Lalu, kalau saya ingin mengambil nilai terakhir, berarti di sini saya ambil data. Ingat, array itu dimulai dari indeks ke 0. Berarti di sini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Kalau teman-teman perhatikan, jumlah datanya ada 5. Array terakhir itu pasti panjang array dikurangin 1. Indeks panjang array dikurangin 1. Itu logiknya ya. Jadi, array terakhir itu sama dengan array di mana indeksnya itu adalah panjang minus 1. Gitu ya. Itu logiknya. Jadi, kalau misalkan array-nya seperti ini, 1, 2, 3, 4, berarti array terakhir 0, 1, 2, 3. Itu pasti. Berarti di sini array indeks panjang minus 1. Artinya, kalau saya ingin mengambil nilai terakhir, di sini adalah indeks ke len dari datanya dikurangi 1. Karena len itu adalah panjang array. Berarti di sini panjang array dikurangin 1. Itu untuk mengambil array terakhir, nilai array yang terakhir. Nah, sama juga dengan QU ini. Berarti kalau kita buat pick itu kan mengambil nilai array indeks yang terakhir. Berarti di sini saya buat return QU indeksnya len dari QU-nya itu dikurangin 1. Nah, ini ya. Nah, oke. Sekarang kita coba tes. Ini NQU print masukkan data. Saya coba masukkan lagi 19 ya. Sorry. Lalu kita coba tes. Kita print di sini. Print, kita coba tes size-nya. Size. Kita panggil fungsinya size. Size QU. Lalu saya coba lagi print nilai terakhir. Pick. Oke, ini ya. Nah, udah ya. Oke. Jadi saya coba ini size QU, nilai terakhirnya kita ambil pick. Jadi ini. Kita coba jalankan. Nah, udah ya. Kita memasukkan data 9, 6 dan 4. Berarti di sini size-nya ada 3. Ya, jadi 1, 2, 3. Nilai terakhir adalah 4. Ya, benar ya. Jadi nilai terakhir, nilai yang paling pertama masuk. Nilai terakhir adalah nilai yang paling pertama
masuk yang ini. Udah bener ya. Nah, sekarang kalau kita coba keluarkan nilai terakhir. Berarti ini adalah kita panggilnya DQU. Harusnya ini DQU ini nggak usah pakai ini ya, parameter ya. DQU. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ya. Saya print lagi QU-nya, size-nya, lalu saya ambil nilai terakhir. Kita coba tes. QU berapa tadi? 2 ya. Nah, ini ya. Masukkan data 4, masukkan data 6, masukkan data 9, size-nya 3, nilainya 4. Terus kita di QU, keluarkan nilai terakhirnya. Yang keempat kan keluar duluan. Size-nya jadi 2, nilai terakhirnya adalah 6. Jadi ini salah satu proses dari QU, atau kita bisa sebut sebagai antrian. Nah, gimana cara buatnya? Ya, seperti ini, kita menggunakan array. Jadi, logiknya pertama, QU itu atau antrian dia punya isEmpty, QU, DQU, size, dan pick. Itu ya. Oh ya, ada satu lagi tadi ya, yang def first ya. First, atau tadi itu mungkin ada yang nyebutnya first, ada yang nyebutnya juga apa tadi, front ya. Kalau pick itu ada yang nyebutnya back, ada yang nyebutnya return QU index ke 0. Ini ya. Jadi kita ini nilai terakhir, kita coba lagi nilai awal, nilai awal. Print first. Nih ya. Oke. Nah, ya. First, nilai terakhirnya adalah 4, nilai awalnya adalah 9. Lalu di sini sudah muncul nilai terakhir jadi 6, nilai awal tetap dia 9 karena dia posisinya yang paling, dia masuknya paling terakhir. 9 ini masuk paling terakhir. Seperti itu ya. Oke. Itu materinya. Jadi singkat aja sebenarnya. Jadi untuk yang perbedaannya stack dan QU, sekali lagi, stack itu tumpukan. First in, last out. Last in, first out. Kalau QU atau antrian, ya namanya ngantri, itu nggak mungkin nyerobot, itu harusnya nggak nyerobot. First in, first out. Last in, last out. Itu ya. Itu bedaannya. Jadi mungkin teman-teman nanti ada bahasa-bahasa first in first out, last in first out. Jadi biasanya kita atau di IT itu biasanya gini, FIFO itu first in first out, first in first out. Ada yang namanya, ada yang nyebutnya Lilo gitu juga ya, last in last out, last in last out. Ada yang nyebutnya LIFO, last in first out gitu ya.
last in first out, atau ada juga yang menyebutnya first in last out ya. Nah ini, jadi first in last out. Jadi mungkin biar teman-teman paham, nanti siapa tahu nanti ketika teman-teman di kerja gitu atau di mana ada yang menyebutkan, oh ada FIFO, ada LILO, LIFO, FILO gitu ya. FIFO first in first out, last in last out. Ya ini teorinya dari antrean dan tumpukan. Ini biasanya kalau last in first out ini adalah tumpukan atau stack. Kalau ini adalah antrean. Antrean atau QEW. Nah, ya ini ya. Algoritmanya seperti apa? Ya ini algoritma. Jadi di stack itu ada yang sama sebenarnya, is empty sama, size sama, pick sama, first sama. Yang beda itu adalah kalau di stack ada push dan pop. Push dan pop. Kalau di QU atau antrian itu ada DQ, in QU dan DQU. Itu ya bedanya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait, yang penting logiknya dapat ya. Jadi teman-teman nanti mau pengaplikasiannya itu banyak banget nanti. Antrian, siapa tahu nanti teman-teman bikin aplikasi antrian gitu nanti, jadi modelnya seperti ini. Oke, silahkan yang di picknya gimana, yang belum pahamnya. Mungkin saya ulangi sekali lagi ya. Jadi teorinya adalah kalau pick itu, fungsi pick di dalam stack dan QU. Jadi stack sama QU itu pick, ada pick juga ya. Nah ini stack ya. Stack ada pick. Kalau QU juga ada pick. Ini ya, tak gede ini ya. Nah ini. Jadi pick itu adalah mendapatkan elemen yang posisinya paling terakhir ya. Jadi mendapatkan elemen yang posisinya paling akhir. Jadi misal saya punya array. Oke, ini ya. Kalau seperti ini datanya, kalau elemen yang paling terakhir adalah 1 ya pastinya. Lalu kalau saya tambahkan lagi 8 gini, elemen yang paling terakhir adalah 8. Jadi cuman dia pengen mengambil nilai yang paling terakhir saja. Saya tambahkan lagi itu jadi 9, berarti di sini nilai yang terakhir adalah, elemen yang paling terakhir adalah 9. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Pick adalah mengambil elemen yang paling akhir, entah itu dia di stack ataupun di antrian atau di QU. Nah sekarang logikanya kalau kita menggunakan array, saya ingin mengambil nilai terakhir di dalam array, di dalam antrian atau dalam stack. Sekarang kita pahami satu-satu. Kalau datanya seperti ini, logiknya nilai terakhirnya adalah 9. Cara mendapatkannya adalah kita hitung di sini. Jadi nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi data ini panjang array-nya itu sama dengan 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 data. Lalu kalau saya ingin mengambil nilai yang paling terakhir, teman-teman harus ingat, array itu dimulai dari indeks ke 0. Berarti kalau saya ingin data ini, kalau saya ingin mengambil elemen yang paling akhir, maka saya akan mengambil array-nya indeks ke 5. Kenapa indeks ke 5? Dimulai dari indeks ke 0. 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, indeks ke 5. Maka ketika ini saya jalankan, nah, ini adalah indeks yang paling terakhir dari data ini. Kalau saya tambahkan lagi di sini 10, berarti di sini panjang array-nya kan jadi 7. Panjangnya ada 7. Indeksnya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, indeks ke 5, indeks ke 6. Di sini adalah kita ambil indeks ke 6. Kalau kita ingin mengambil nilai yang terakhir ya. Ini kalau dijalankan dapat nilainya 10. Berarti logiknya adalah, oh, kalau datanya ada 7, pasti indeks terakhirnya itu 7 dikurangi 1. Indeks terakhir itu sama dengan 7 dikurangi 1. Pasti itu. Berapapun jumlah array-nya, saya tambahin di sini misalkan 8, lalu saya tambahin 7, saya tambahin 1, 12 gitu. Berapapun jumlah array-nya, itu pasti indeks terakhir atau elemen terakhir dari sebuah array itu pasti jumlah array atau jumlah elemennya dikurangi 1. Jumlah elemennya dikurangi 1. Nah, sekarang kita punya fungsi untuk mendapatkan jumlah elemen di array, yaitu len. Nih ya. Len itu jumlah elemen atau panjang array-nya. Berarti di sini saya akan mengambil data indeks ke len-nya dikurangi 1. Gitu ya. Jadi panjang array-nya dikurangi 1 itu sudah pasti data yang paling terakhir. Kalau nggak percaya kita coba tes. Nah, ini panjang array-nya 10, nilai terakhirnya 12. Ini ya, udah benar. Saya tambahkan data berapapun di sini. Ini saya buatkan segini datanya. Nah, ini pasti dapat indeksnya. Nah, panjang array-nya 16. Indeks terakhir 89,279. Ini ya. Itulah kenapa kita di sini pakainya adalah len panjang data dikurangi 1. Ini untuk mendapatkan elemen yang paling akhir. Nah, sekarang kita buatkan namanya fungsinya pick, di mana fungsi pick ini dia akan mengembalikan dia akan mengembalikan QU indeksnya ke panjang array-nya dikurangi 1. Ini sudah pasti indeks yang paling terakhir. Itu pick. Jadi kita membuatkan sebuah fungsi namanya pick, di mana isi dari fungsi itu adalah mengembalikan sebuah nilai indeks dari QU-nya yang terakhir. Jadi seperti itu. Kira-kira bisa dipahami penjelasan saya? Oke. Nah, kalau first gampang ya. Dia akan mengembalikan QU yang indeks ke 0. Kalau size ya sama kayak tadi, mengembalikan panjang dari QU-nya, dari array-nya. Seperti itu. Ini kita membuatkan sebuah fungsi, QU-nya ditambahkan. Seperti itu. Oke,
Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait QU. Oke, kalau nggak ada, kita untuk materinya jadi cukup sampai sini. Untuk ujiannya nanti materinya sampai sini ya, sampai QU. Nanti UASnya saya coba sini, saya kirimkan absensinya dulu. Itu ya absensinya di chat ini classroomnya. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Untuk UASnya mungkin nanti hari Senin ya, saya kasih soalnya.